Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Indonesia sebagai bangsa yang besar dan penuh dengan sejarah perjuangan, setiap tahunnya memperingati Hari Kemerdekaan dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Salah satu lembaga pendidikan yang turut mengambil bagian dalam peringatan ini adalah Universitas Hasanuddin yang kembali melakukan upacara pada peringatan yang ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Acara ini berlangsung pada Sabtu 17 Agustus 2024 di lapangan PKM Kampus Unhas Tamalan Rea. Upacara dimulai tepat pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dan dihadiri oleh seluruh jajaran Sivitas Akademika Unhas, termasuk pimpinan universitas, rektor yang bertindak sebagai inspektur upacara, wakil rektor, pimpinan fakultas, anggota senat akademik, majelis wali amanat Unhas, serta mahasiswa Unhas. Upacara ini tidak hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan, tetapi juga menjadi ajang untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah mengabdi dengan setia di lingkungan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, sejumlah anggota Sivitas Akademika Unhas menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan disiplin tinggi dalam bekerja untuk negara. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Upacara kemerdekaan kali ini kita sangat berharap bahwa semangat persatuan, semangat kualitas untuk lebih baik lagi terus kita jaga, terus kita kembangkan, sehingga pesan Soekarno untuk kita mengisi kemerdekaan tentu bukan lagi memperjuangkan kemerdekaan tapi mengisi kemerdekaan, sehingga Unhas akan berusaha keras menyatukan segenap kekuatannya, kemampuannya untuk bisa berkontribusi pada bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, untuk memberi kontribusi pada perbaikan berkehidupan dan berkebangsaan. Tentu ini juga bagian dari upaya kita untuk menyiapkan generasi muda ke depan, generasi penerus bangsa, untuk mengisi kemerdekaan yang kita rayakan hari ini di 17 Agustus 2024. Kita berharap bahwa generasi emas di 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, kita mulai siapkan sekarang. Tentu universitas harus berbenah diri, memperkuat kapasitasnya dalam seluruh aspek, seluruh dimensi, sehingga kita bisa bukan hanya memperbaiki berbagai indikator kinerja universitas, tapi lebih dari itu, berkontribusi nyata pada penguatan kapasitas alumni dan juga berkontribusi nyata pada pembangunan masyarakat di seluruh lini. Dalam pidato yang dibacakannya, Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan pesan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam pesan tersebut, Mendikbudristek menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan semangat nasionalisme sebagai wujud penghargaan dan kebanggaan atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia 79 tahun yang lalu. Suasana upacara yang hikmat dan penuh semangat nasionalisme ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh Sivitas Akademika Unhas dalam melanjutkan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa, baik melalui pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, setelah memperingati Desnatalis ke-68 Universitas Hasanuddin, Unhas masih memiliki sejumlah seminar yang akan dilaksanakan. Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah seminar kerjasama dengan PT Vale. Universitas Hasanuddin melalui kegiatan ini berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan kajian akademik tentang geopark di 3 kabupaten, yaitu Bone, Sopeng, dan Wajo.
Pada Jumat 15 Agustus 2024, Unhas menggelar jumpa pers untuk membahas salah satu rangkaian kegiatan dalam Desnatalis ke-68, yaitu seminar internasional seputar 4 tokoh Yusuf dari Sulawesi Selatan. Acara ini kemudian diikuti dengan penyampaian ringkasan agenda Desnatalis oleh Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Berbagai rangkaian Desnatalis dipaparkan satu persatu, mulai dari kompetisi olahraga, pemilihan Kabupaten Pindrang sebagai tempat penelitian dan pengabdian, hingga pameran budaya Bugis dan tablik akbar oleh Ustadz Dasat Latif. Pada tanggal 2 September akan diadakan seminar internasional dengan 4 tokoh Yusuf. Puncak acara Desnatalis akan ditandai dengan upacara dies, rapat senat luar biasa, dan malam Ramatama pada 7 September, yang juga menjadi penutup dari rangkaian kegiatan Desnatalis Unhas. Namun setelah malam Ramatama, rangkaian kegiatan masih akan berlanjut dengan sejumlah seminar. Menurut Ketua Panitia, Profesor Akinduli, terdapat 16 seminar dalam rangkaian Desnatalis ini. Salah satunya yang menarik adalah seminar kerjasama dengan PT Vale terkait penyusunan kajian akademik tentang geopark di 3 kabupaten, yaitu Bone, Sopeng, dan Wajo. Jadi kerjasama dengan PT Vale itu adalah seminar tentang geopark. Ya, kebetulan 3 kabupaten ini mengajukan bantuan ke Unhas untuk membuat kajian akademik pengusulan geopark ke UNESCO. Ya, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Sopeng. Tetapi kalau kita perhatikan lokasi yang diusulkan itu adalah lokasi yang hampir sama, mempunyai landscape yang sama, yaitu di sekitar lembah atau aliran Sungai Walanai. Ya, yang mengalir memang dari Bone masuk ke Sopeng dan kemudian terus bermuara sampai di Wajo. Nah, ini kalau dari aspek kajian akademiknya itu sulit dipisahkan berdasarkan administrasi pemerintahan karena dia berada pada landscape yang sama. Kalau kita bicara tentang geopark, bicara tentang geologi dan geodiversity-nya seperti itu. Ya, geologi dan tentunya fauna dan floranya di situ kita bicara. Nah, kan berada pada landscape yang sama, ya tidak bisa apa yang khas masing-masing sama karena berada pada landscape yang sama. Maka kemudian kita mengambil ide lebih baik kita seminarkan. Kita sampaikan ke Vale, rupanya tertarik mereka. Ya, dan mereka ingin menjadi donatur untuk itu dan insya Allah tanggal 24 kita akan laksanakan. Kita akan undang orang Pemda, kita undang para akademisi memberikan masukan-masukan untuk kajian selanjutnya. Ya, dan tentunya hasil dari itu nanti kemudian akan disusun dalam bentuk kajian akademik, pandangan-pandangan kaum akademisi dan ditambah data-data lapangan. Apa pentingnya kemudian itu kemudian akan diusulkan menjadi bagian dari geopark ke UNESCO. Ya, seperti itu pertimbangan yang kenapa kemudian kita harus melaksanakan seminarnya seperti itu. Ya. Karena pengajuan dari 3 kabupaten tersebut memiliki konteks masalah yang sama, hanya berbeda pada sisi administrasinya, sehingga dari kajian akademik sulit dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka Unhas berencana bekerja sama dengan PT Vale dan mengundang pimpinan daerah dari 3 kabupaten tersebut pada 24 September 2024 untuk menyamakan persepsi. Rahmatia, Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, pada Jumat 16 Agustus 2024, Universitas Hasanuddin melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan PT Surveyor Indonesia dalam rangka menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. MOU ini berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Penandatanganan MOU dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia, Lucy Aryani Seba, dengan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil. Kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup pendidikan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi.
pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi, penguatan kolaborasi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan nyata di dunia industri pertambangan, serta mendukung jasa testing, inspection, and certification dalam berbagai aspek lingkungan dan konstruksi. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama atau Memorandum of Agreement. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali sesuai kesepakatan. Nota kesepahaman ini juga dapat berakhir apabila masa berlakunya telah habis, tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi kedua belah pihak, serta memberikan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Andrea Renan Karina, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.